orang-orang yang kemudian menjadi termul, ya. Ini Kirwan Mul yang mau pamer bra dan CD. Dia berjanji dalam 2 minggu kalau tidak ada gerakan maka 500 WW gombel ini. Ini WW gombel, kemudian Leo, kemudian ini semuanya akan muncul. Di balik ini ada. Kalau saya hanya kata-kata, biasalah. Kata-kata itu juga saya hanya cuma sekali bicara, sekali sampaikan, karena itu juga spontanitas menunjukkan rasa kekesalan saya ya terhadap pihak kepolisian yang terlalu lama. Akibat dari kelamaan itu kan kita anak bangsa jadi terpecah. Tiap hari saya di sosmed itu berantem dengan orang hanya masalah ijazah, bukan masalah lain. Jadi tidak ada kalimat ibu akan telanjang ke Polda tuh nggak ada. Silakan dicek mana ada kalimat saya telanjang. Saya bilang saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Tetapi bahasa jebakan saya akhirnya termakan oleh kalian yang punya otak negatif dan otak porno. Mesum ya, otak mesum ya. Otak mesum. Memang sebenarnya kan asal dari munculnya mereka berdua menjadi selebritis kan gara-gara isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Iyalah. Dan kemarin rombongan relawan-relawan Pak Jokowi ini kan sudah ke Polda dan terus ke Mabes Polri ya kan, ya, untuk mendesak agar 12 orang terlapor termasuk 2 orang ini ya itu segera ditetapkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan. Nah, yang menarik pada saat itu ya itu tuh yang kata-kata yang kemudian disematkan juga ke ibu ya, yang ibu tidak teriak waktu itu, nanti saya kalau saya ke sana dalam waktu 14 hari juga nggak ditetapkan sebagai tersangka, ibu ke sana akan pakai celana dalam dan BH. Nah, itu kan menjadikan pukulan ke ibu. Jadi sebenarnya itu trik ibu aja sebenarnya atau memang berniat seperti itu? Nah, ya saya kasih tahu ya. Iya. Mungkin kalau itu saya kurang waras seperti Tifa mungkin bisa terjadi. Tetapi begini loh, itu hanya kalimat saya, ya bahasa saya yang memang saya sudah pikirkan ya saat konferensi pers itu. Saya bilang yang pakar-pakar ini berbicara sudah ilmuwan ya seperti biasa ya, sama hampir sama. Saya harus menciptakan satu bahasa yang menjadi perhatian penuh. Kira-kira bahasa apa ya yang saya harus sampaikan agar menjadi perhatian pihak kepolisian dan publik. Mungkin bahasa saya bisa viral dan saya bisa ketemu sama 2 orang pembohong ini. Itu memang cita-cita saya. Tidak mungkin dong saya mau pergi demo dengan BH dan celana dalam. Itu spontan aja muncul bu ya? Spontan aja muncul. Ketika mereka di depan berbicara, saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara, tetapi saya minta kepada Pak Ade, saya call Pak Ade, kasihlah aku ngomong karena saya sudah gregetan. Kok polisi lama banget? Nah, saya mesti ambil bahasa apa? Nah, maka saya langsung muncul. Saya di situ tidak bilang bahwa telanjang atau tidak pakai baju. Saya bilang, saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Sekarang pun saya turun pakai BH dan celana dalam. Saya di unpacking ini kan turun pakai BH dan celana dalam juga. Salahnya di mana? Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah kata Pak Jokowi yang hari ini. Saya sudah merencanakan itu pada hari ini. Kita ingin bicara apabila masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami terima kasih. Saya bilang saya akan turun telanjang. Nah, mereka yang mempunyai pikiran negatif, pikiran porno seperti Roy Suryo kemarin itu harusnya tidak boleh itu. Dia sampai angkat itu wayang. Justru dia yang porno ya, justru dia yang porno, dia langsung menunjukkan wayang yang ada, iya pokoknya nggak ada tetenya, tidak pantas, yang tidak pantas itu sebenarnya otaknya dia yang porno. Dan inilah para orang-orang yang kemudian menjadi termul, ya. Ini Kirwan Mul yang mau pamer bra dan CD. Dia berjanji dalam 2 minggu kalau tidak ada gerakan maka 500 WW gombel ini. Ini WW gombel, kemudian Leo, kemudian ini semuanya akan muncul. Di balik ini ada.
Kalau saya hanya kata-kata, biasalah. Kata-kata itu juga saya hanya cuma sekali bicara, sekali sampaikan, karena itu juga spontanitas menunjukkan rasa kekesalan saya ya terhadap pihak kepolisian yang terlalu lama. Akibat dari kelamaan itu kan kita anak bangsa jadi terpecah. Tiap hari saya di sosmed itu berantem dengan orang hanya masalah ijazah, bukan masalah lain. Jadi tidak ada kalimat ibu akan telanjang ke Polda tuh nggak ada ya? Silakan dicek, mana ada kalimat saya telanjang. Saya bilang saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Tetapi bahasa jebakan saya akhirnya termakan oleh kalian yang punya otak negatif dan otak porno. Mesum ya, otak mesum ya. Otak mesum langsung termakan semua. Mana ibu, coba ibu buktikan. Kemarin Roy bilang turun aja, karena memang Roy otak porno, otak negatif. Kalau dia pikiran bukan porno, dia tidak akan bikin wayang-wayang begitu. Dia tuh langsung dengan gambar. Kalau saya kan hanya kata-kata, tetapi dia sudah tunjukkan dengan wayang. Iya, itu porno otaknya dia itu. Nah itu kenapa? Jadi dia masuk perangkapnya Budiana. Dia masuk perangkapku. Kamu terjebak oleh bahasa saya, Roy. Kasihan kau, Roy. Kasihan terjebak dengan Budiana. Tapi ada sempatnya dia bayang itu kan. Masuk perangkap Roy Panci ya. Tujuan Budiana itu ingin bertemu si Roy Panci. Akhirnya betul-betul ketemu. Pesan dulu tuh. Oh iya. Berarti dia udah terjebak mau ketemu saya di News TV. Dia buatkan dulu wayang itu. Wayang yang ditujukan untuk saya. Gila ya orang ini. Berarti dia memang sudah mempersiapkan akan ketemu Budiana ya. Iya, pesan kan sudah diberitahu bahwa akan narasumbernya akan ini. Nah, dia cepat-cepat pesan wayang itu. Di mana ya dia bikin wayang itu? Gak lucu dengan wayang itu. Dipikir dia pakai wayang terus lucu, itu sudah kelihatan bahwa sudah kurang normal. Manusia punya dua otak. Jika otak kanan dan otak kiri, jika salah satu otak tidak berfungsi, ya sudah seperti Roy. Ibu menilai pada saat duduk berbarengan dengan mereka itu, kan berhadap-hadapan. memang ibu melihat ada yang nggak normal ya? Iya. Dari perilakunya sebagai manusia. Jadi ya kalau saya melihat gini loh Pak, kan saya memandang, kita kan berhadapan. Roy yang kadang pandangannya kayak dia orang bingung gitu juga ya, dan gini kayak orang ada kegelisahan di hatinya. Ada kegelisahan dan sampai dia memainkan wayang-wayang itu kan sudah tidak lucu itu ya. Sebenarnya dia tidak perlu pakai wayang-wayang seperti itu. Dipikir dia dengan wayang terus orang wow, padahal tidak. Sebenarnya itu rasa kegelisahan dia, jadi dia untuk mengimbangi nanti lawan-lawan bicaranya, dia akan memainkan dengan itu. Itu main wayang itu hanya untuk untuk sepertinya dia untuk mengimbangi yang dia tidak bisa. Nanti dia tidak bisa ini kalau lawan ini berat ini, makanya dia harus pakai wayang gitu. Untuk menutupi kayak gini loh, kita umpamanya saya diserang nih, tidak kita gitu aja kayak anak kecil kan, begitu kita gitu aja udah. Jadi memang ada pandangan-pandangan bahwa dialog kemarin di News TV Rakyat Bersuara itu ya kayaknya kurang ada isinya katanya gitu. Ada yang bicara ya sekarang kita menghadapi Roy dan Tifa yang mereka tidak ada isinya hanya ijazah palsu di otaknya. Masa kita harus bicara yang formal? Tidak bisa. Kan kita harus sesuai dengan siapa lawan kita. Kalau lawan kita orang-orang intelek, ya kita juga harus intelek. Kita harus tahulah materi. Kita harus punya bahan untuk harus kita sampaikan. Jadi tidak asal ngomong. Tetapi bertemu dengan dua orang itu, ya saya bilang katakan kalau kita ketemu orang gila, kita harus juga pura-pura gila biar seimbang. Karena kalau satu gila satu waras tidak akan masuk. Nanti akan terjadi perdebatan. Ya kita harus gila jadi ribut di situ. Ibu juga menuduh Roy bahwa Roy hanya selalu mencari kesalahan orang, seolah-olah dirinya sudah benar. Padahal kau nggak benar, kan ibu bilang begitu. Iya. Buktinya kau waktu jadi menteri, kau maling panci ya, terus dibantah. Itu tuh dasar kau bodoh katanya. Itu ya. Gimana ibu? Jadi begini. Ibu masa bodoh nggak sih berhadapan ya, dia? Kok justru dia itu yang bodoh. Kalau dia pandai, dia tidak membawa wayang. Dia bicara aja. Itu kalau orang pandai ya, orang tidak menutupi. Jadi dia membungkus kelemahannya dia dengan wayang. Wayang itu kan pengganti kita bicara kan. Seperti orang main wayang kan, itu asik. Tetapi kalau di panggung-panggung yang memang
situasinya. Nah, itu keren itu. Saya juga hobi sekali, saya orang luar pulau tapi hobi sekali menonton wayang. Tapi wayang yang dimainkan oleh Roy itu apa ya, seperti menutupi kelemahannya dia itu. Dia ada punya satu kelemahan, kegalauan ya, kebingungan ya, akhirnya ditutupi itu dengan wayang. Dengan main wayang itu. Jadi itu menunjukkan dia memang persiapan gitu-gitu, kayak ada dia bawa kertas-kertas gitu yang foto-foto, gambar-gambar Silveter, gambar-gambar Pak Jokowi yang nanti kalau dia sudah tidak bisa bicara dia angkat. Itu kan kelihatan sekali kalau orang itu ada punya kegelisahan atau orang itu tidak mampu. Nah, dia juga sering kan melihat di handphone, kan mungkin ada yang kirim kamu harus begini gini. Sering lihat handphone dia dengan Tifa itu, ya kan?